Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarmu hari ini? Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kamu membahas salah satu teori kepribadian milik Walter Mischel yang disebut teori belajar sosial kognitif. Mengapa sih seorang anak yang biasanya jujur tetapi menjadi pembohong di situasi tertentu? Nah, ternyata hal ini dapat dijelaskan dengan salah satu teori psikologi kepribadian milik Walter Mischel, yaitu teori belajar sosial kognitif. Menurut Mischel, perilaku ditentukan oleh situasi sehingga perilaku memiliki banyak variasi dan dapat berubah sesuai dengan situasi yang sedang terjadi. Sebelum mengulik lebih dalam mengenai teori Mischel, mari kita kenalan dulu dengan Walter Mischel. Walter Mischel merupakan anak kedua dari keluarga kelas menengah atas. Ia dilahirkan pada 22 Februari 1930 di Vienna. Ia dan saudara laki-lakinya tumbuh di lingkungan yang nyaman dan tidak jauh dari tempat tinggal Freud. Akan tetapi, ketenangan masa kecilnya hancur saat Nazi melakukan invasi ke Austria pada tahun 1938. Pada tahun yang sama juga, keluarga Mischel pergi dari Austria dan pindah ke Amerika Serikat. Walter sempat bekerja serabutan setelah sang ayah jatuh sakit. Pada akhirnya, ia dapat berkuliah di New York University dan sangat tertarik dengan bidang seni, melukis dan memahat, serta membagi waktunya antara seni, psikologi, dan kehidupannya di Greenwich Village. Di kampus, Mischel sangat benci dengan kelas-kelas pengenalan psikologi yang terfokus pada penelitian tentang tikus, karena menurutnya hal tersebut sangat berbeda dengan kehidupan sehari-hari manusia. Setelah lulus, ia mengenyam program master dalam psikologi klinis di City College of New York. Perkembangan Mischel sebagai psikolog kognitif sosial semakin meningkat karena studi doktornya di Ohio State University dari tahun 1953 sampai 1956. Mischel mengagumi Rother dan juga Kelly serta belajar dari keduanya. Akibatnya, teori kognitif sosial Mischel menunjukkan pengaruh dari teori belajar sosial Rother dan juga teori konstruk personal berdasarkan kognisi milik Kelly. Selanjutnya, Mischel mengajar selama 2 tahun di University of Colorado. Ia kemudian bergabung dengan Department of Social Relations di Harvard. Selama di Harvard, Mischel bertemu dan menikahi Harriet Nerloff, yang juga seorang mahasiswa pasca sarjana psikologi kognitif. Dari pernikahan tersebut, ia dianugerahi 3 orang anak perempuan. Sebelum bercerai, pasangan ini menghasilkan beberapa proyek ilmiah. Pada tahun 1962, Mischel pindah ke Stanford selama 20 tahun lamanya dan menjadi kolega Albert Bandura. Mischel telah memenangkan beberapa penghargaan, termasuk penghargaan Distinguished Scientist dari Divisi Klinis American Psychological Association atau APA pada tahun 1978 dan penghargaan APA Distinguished Scientific Contribution pada tahun 1982. Mischel mengembuskan nafas terakhirnya pada 12 September 2018 di kota New York pada usia 88 tahun. Teori kepribadian ini disebut juga dengan sistem kepribadian kognitif afektif yang menjelaskan keberagaman dalam berbagai situasi dan stabilitas dari perilaku dalam diri seseorang, serta memprediksi bahwa perilaku seseorang akan berubah dari satu situasi ke situasi lainnya. Latar belakang dari lahirnya teori belajar sosial kognitif ini adalah paradoks konsistensi. Mischel melihat bahwa orang awam maupun psikolog profesional tampaknya meyakini bahwa perilaku manusia itu relatif konsisten. Tetapi bukti empiris menunjukkan banyak variasi dalam perilaku. Hal inilah yang disebut oleh Mischel sebagai paradoks konsistensi. Pada tahun 1973, Mischel memperkenalkan 5 variabel personal yang relatif stabil, yang bila berinteraksi dengan situasi dapat menentukan tingkah laku seseorang. Kelima variabel personal tersebut yaitu strategi encoding, kompetensi dan strategi regulasi diri, ekspektasi dan keyakinan, tujuan dan nilai. Yang kelima, respon afektif. Yang pertama, strategi encoding. Strategi encoding merupakan cara-cara yang digunakan untuk membuat kategori dari informasi yang diperoleh dari stimulus eksternal. Manusia menggunakan proses kognitif untuk mengubah stimulus ini menjadi konstruk personal, termasuk konsep diri, pandangan mereka terhadap orang lain, dan cara mereka melihat dunia. Strategi encoding ini dibagi menjadi 2. Orang yang berbeda melakukan encoding yang berbeda terhadap peristiwa yang sama, menjelaskan adanya perbedaan individual dalam konstruk personal. Contoh sederhananya begini.
Dua orang laki-laki baru saja di PHK dari perusahaannya. Laki-laki pertama bereaksi berlebihan. Ia marah-marah, tidak terima, dan menyalahkan perusahaan dan atasannya atas peristiwa PHK tersebut. Sedangkan laki-laki kedua bersikap tenang dan berpikir jernih sehingga dia mampu menemukan solusi atas masalahnya. Hal ini merupakan accounting yang berbeda terhadap peristiwa yang sama dan dilakukan oleh orang yang berbeda. Encoding yang kedua yaitu orang yang sama melakukan encoding yang berbeda pada situasi yang berbeda pula. Contohnya, pada umumnya jika kita ditelepon oleh sahabat lama, kita mungkin akan merasakan perasaan senang. Tetapi pada situasi berbeda, misalnya ketika kita sedang mengerjakan tugas yang deadline-nya mepet, maka kita akan menganggap telepon dari sahabat tersebut merupakan hal yang mengganggu. Kamu tentu sudah tahu bahwa beberapa tokoh terkemuka di dunia, misalnya Mahatma Gandhi, berjuang tanpa dukungan maupun support sistem dari lingkungannya. Namun, mengapa sih mereka bisa berakhir sukses? Hal ini turut dijelaskan di dalam poin kedua dari 5 variabel personal, yaitu kompetensi dan strategi regulasi diri. Michelle menggunakan istilah kompetensi merujuk pada beragam informasi yang kita dapatkan mengenai dunia dan hubungannya dengan kita. Dalam hal ini, Michelle setuju dengan Bandura bahwa manusia menggunakan strategi regulasi diri untuk mengendalikan perilaku mereka melalui tujuan yang diberikan pada diri sendiri dan konsekuensi yang dibuat sendiri. Sistem regulasi diri membuat manusia mampu untuk merencanakan, memulai, dan mempertahankan perilaku, bahkan ketika lemah atau tidak adanya dukungan dari lingkungan. Namun, tujuan yang tidak tepat dan strategi yang tidak efektif dapat meningkatkan kecemasan dan berakibat pada kegagalan. Dukungan dan support system dari orang lain merupakan hal yang penting dalam menuju kesuksesan. Namun sayangnya, tidak semua orang mendapatkan hal tersebut. Jadi, jika kamu ingin sukses walaupun tanpa dukungan, milikilah regulasi diri yang baik. Yang ketiga, ada ekspektasi dan keyakinan. Menurut Michelle, manusia berperilaku bergantung pada ekspektasi dan keyakinan spesifik mereka mengenai konsekuensi dari masing-masing kemungkinan perilaku yang berbeda-beda. Dari pengalaman masa lalu dan mengobservasi orang lain, manusia belajar untuk melakukan perilaku-perilaku yang mereka harapkan akan menghasilkan pencapaian paling bernilai secara objektif. Pernahkah kamu menemukan seorang anak yang berkata bohong atau tidak jujur? Nah, hal ini bisa saja terjadi karena si anak punya ekspektasi akan apa yang akan terjadi bila ia berkata jujur. Contohnya, ketika seorang anak membuat kesalahan lalu ditanya oleh ibunya, dia akan berkata bohong. Kenapa? Karena ia punya ekspektasi kalau dia berkata jujur, ibunya akan marah. Tipe kedua yaitu stimulus outcome expectancy. Hal ini merujuk pada stimulus yang memungkinkan konsekuensi atas perilaku apa saja. Misalnya, seorang anak merasa takut dan mulai menangis ketika melihat seorang suster membawa jarum suntik, karena ia punya ekspektasi bahwa disuntik itu sakit. Jadi, kalau kamu merasa takut akan suatu hal, padahal suatu hal tersebut belum terjadi, bisa jadi kamu memiliki ekspektasi terhadap hal tersebut. Karena itu, kamu merasa takut, padahal hal tersebut belum terjadi. Variabel personal yang keempat yaitu tujuan dan nilai. Manusia tidak bereaksi secara pasif pada situasi, tetapi bereaksi secara aktif dan terarah pada tujuan. Kita dapat merumuskan tujuan, merancang rencana untuk mencapai tujuan, dan kemudian menciptakan situasi kita sendiri. Nilai, tujuan, dan minat, serta kompetensi merupakan beberapa unit kognitif afektif yang bersifat stabil. Akhirnya, kita sampai pada variabel personal yang terakhir, yaitu respon afektif. Awalnya, teori Michelle murni kognitif, tapi kemudian ia menambahkan respon afektif sebagai bagian penting dalam kognitif afektif units, mencakup emosi, perasaan, reaksi fisiologis, tidak dapat dipisahkan dari kognisi dan keduanya saling mempengaruhi. Contoh, penilaian diri biasa mencakup perasaan positif dan negatif. Ketika kita menilai diri kita, maka kita akan menggabungkan kedua hal, yaitu perasaan positif dan negatif yang kita rasakan. Berakhir sudah penjelasan saya mengenai teori kepribadian milik Walter Mischel. Semoga teman-teman yang mendengarkan bisa mengambil manfaatnya. Sekian dan terima kasih.